Ini menarik. Bos, dari tiga kandidat yang ada, yang kita tonton selama ini, eh, bagaimana kita bisa menjelaskan dari ketiga kandidat yang eh, ramai kita menjadi perbincangan publik itu? Kok dari tiga kandidat yang ada ini, sepertinya Anies itu kok diksi yang dia gunakan, narasi-narasinya, wah, dahsyat sekali. Itu bisa dijelaskan dari secara keilmuan bagaimana itu, Bos? Yang semua orang tahu bahwa memang Anies banyak baca buku. Lalu pertanyaannya, kalau Anies banyak baca buku, apa Pak Prabowo tidak banyak baca? Oh, banyak baca juga. Tapi kenapa kok Anies atau katakanlah Ganjar dibandingkan dengan Anies? Itu dahsyat sekali. Nah, bisa dijelaskan nggak itu secara keilmuan? Nah, nggak bisa persis mungkin ya, tapi gue pernah dapat mata kuliah bos, namanya pengantar ilmu pengetahuan. Jadi dosennya siapa? Dosennya itu Profesor Khaidir Anwar, itu bapaknya Desi Anwar. Dewi Fortuna Anwar. Ah, bapaknya itu. Jadi Profesor Oke. Khaidir itu dosen saya. Jadi ceritanya di Padang nih ya. Ya maksud saya betapa hebatnya tuh profesor. Itu saya kuliah itu kan antara 84 sampai 90. Sekarang 2024 saya masih ingat kuliah itu. Betapa hebatnya profesor itu mengajar saya begitu kan? Paham Hmm. nggak? Bro ingat nggak mata kuliah kalau bro ingat 30 tahun yang silam? Luar biasa hebat Hmm. tuh profesor. Nah Apa dia bilang? dia bilang begini, jadi kita itu bisa mengamati orang dari diksi itu. Dia membuat layer. Ada orang yang dia bilang vocabulary-nya 8.000 kata. Di atas itu seperti apa? Jadi begini, dia Atau dibagi dalam berapa layar, Bos? Coba jelaskan. 8.000, antara 8.000 ke 13.000, kemudian 13.000 ke atas. Oke, Nah, silakan. bagaimana mengukurnya? Begini, kalau kau ketemu orang 8.000 kata, itu kalau bicara setengah jam, mungkin ada satu atau dua kata yang dia sebut berulang kali, mungkin 10 kali. Karena dia tidak punya varian meaning, varian makna dari kata-kata yang dia punya. Vocabnya kurang. Vocabnya cuma 8.000. Hmm. Jadi, tapi kalau kalau dia 8.000 ke 13.000 sedikit ada informasi lebih. Nah, kalau kita pasangkan Anies ini bicara di atas 13.000, bos. Mungkin dalam satu Oke. satu rangkaian pembicaraan, satu kata hanya dipakai sekali, bos. Mungkin atau paling tinggi dua kali. Karena kaya dia. Nah, dari mana kaya itu? Tentu dari bacaan, tentu dari pengamatan, tentu dari analisa. Jadi kita bisa mengukur orang dari pembicaraan, bos. Ada lagi Hmm. dosen saya lain mengajarkan. Ada namanya traditional mindset, ada yang namanya modern. Tradisional itu biasanya domestik, selalu bicara hal-hal kecil. Orang pernah punya pengalaman begitu kenal sama orang, dia tanya apa? Kampung di mana? Kita Benar. baru kenal, dia tanya kampung itu sebelah sudah berkeluarga. Anak berapa? Anak berapa? Agama Nah, apa? saya bilang, ini orang baru kenal kok tanya usaha pribadi, kau macam petugas sensus. So? Dan orang di barat sana, orang merasa itu private domain. Area. Not Ya. your business. Itu Hmm. privacy, again privacy. Tidak boleh ditanyakan. Dia boleh menjadi bahan diskusi kalau orang itu menceritakan. Kalau nggak boleh tanya. Tapi orang-orang tradisional, dia perlu apa ya? Ada semacam threaten, perasaan terancam, berkenalan dengan orang baru. Jadi di otak dia, ini teman kita kah, tetangga kita kah, atau orang lain? Makanya pertanyaannya kampung dulu, agama dulu, anak berapa? Iya. Nanti dia akan cari persamaan-persamaan. Oh kita Iya. senasib, oh kita sekampung, kita begitu. Orang-orang kita juga kalau ke Amerika sekolah juga gitu, komunitasnya sama Indonesia lagi gitu. Hmm. Nah itu tuh. Iya. Tapi orang-orang modern dia tidak diskusi mengenai hal pribadi. Dia bicara mengenai konsep, mengenai gagasan. Nah itu kalau dicari hubungannya, itu kan ada saya lupa siapa yang nulis itu. Dia bilang begini, orang bodoh membicarakan orang-orang, kayak gitu kan? Iya. Orang apalagi orang yang setengah pintar membicarakan peristiwa-peristiwa. Orang kecil ya kalau orang besar Iya. membicarakan ide-ide, gagasan-gagasan. Ini nggak ketemu nih bos. Orang yang Iya. bicarakan ide ini konsep bernegara, tiba-tiba tanya kampungmu di mana? Kan nyambung itu barang. Jadi Apalagi seperti, Hah? apalagi kalau misalnya satu pihak kandidat sedang membicarakan gagasan, yang satu sedang mencemooh seseorang yang sedang menawarkan gagasan. Ya. Iya, iya unequal. Itu dialog apa namanya memukul angin istilahnya, irrelevant. Hmm.
Kan dialog yang bagus itu kita playing field-nya sama. Tapi yang saya mau bilang begini, kita pembaca juga. Tapi saya ini bukan pembaca buku yang banyak. Saya baca apa yang saya mau baca. Jadi setelah saya Ya. cek buku saya, mungkin ada 1.000 judul yang saya kumpulkan misalnya gitu. Nggak sampai 10 buku yang saya baca sampai tamat. Gitu loh. Hmm. Ya. Nah, kalau saya sepanjang yang saya lihat, Anies ini kan membaca banyak bidang. Dia baca sastra, dia baca macam-macam. Barangkali yang lain membaca bidang tertentu saja. Ketika digeser, dia tidak fleksibel. Kemudian mungkin Oke. background keilmuan. Kan. Kalau Anda kuliahnya di kebijakan, pasti banyak referensi yang bervariasi. Tapi misalnya kita bicara, let's say kita contoh Pak Prabowo. Kalau dia hanya dari awal sampai akhir karirnya militer, jangannya heavy-nya di militer. Dia tidak punya ruang untuk melihat yang lain. Jangan-jangan ya, kita bisa salah. Tapi itu mempengaruhi cara dia melihat persoalan. Maka perspektifnya menjadi most likely militer side. Bisa begitu kan? Ya. Nah, begitu juga dengan Ganjar misalnya. Dan kita tidak tahu kecenderungannya sekarang kayak apa. Tapi menurut saya, dari perdebatan yang KPU sudah bikin koridornya, misalnya ini temanya pertahanan, ini temanya ekonomi, ya Anda sudah harus menyiapkan diri tentang itu dong. Dan Anda menyiapkan diri kan Anda tidak sendiri, Anda punya banyak tim. Cuma Tapi, ada persoalan mungkin kalau Anda nggak punya basis pengetahuan mengenai yang dibahas itu. Jangan Anda terjebak menghafal kopeannya tim. Itu problem. Karena kita ini bukan sedang ujian dalam pengertian soalnya pasti, jawabannya pasti, dan reaksinya pasti. Ini ya. perdebatan, bos. Saya bisa keluar dari itu untuk memukul balik. Ini kayak main bola biliar. Ada Kan? orang yang vocabulary 8 sampai 13 ribu. Nah, kalau orang yang enak kita ajak bicara itu, vocabulary-nya di atas 13 ribu. Jadi bro boleh ukur-ukur Oke. sekarang. Bro punya berapa? Ya. Jadi kalau Anies itu kira-kira vocabnya di atas 13.000. Di atas 13 ribu. Saya bisa yakin itu. Karena Ya. coba ngobrol saja setengah jam. Berapa kata yang dia ulang? Oke. Jangan Kalau tidak. Pak Prabowo itu kira-kira? Saya nggak tahu, tapi maksudnya kita harus mengamati kembali kan dengan cara pandang itu. Dia ngomong apa saja yang dia tekankan berulang-ulang. Mengulang-ulang itu tidak haram. Kan orang ada mengulang untuk menekankan pentingnya sesuatu dari yang lain. Jadi Hmm. konteksnya terus ada. Tapi kalau orang sudah menggunakan kata yang sama untuk menjelaskan hal yang sebenarnya tidak persis sama, itu vocabulary sudah habis, bos. Artinya dia cuma 8.000. Bisa 8 ribu, Hah? bisa 8 sampai 13 atau bisa 13 ribu ke Ini atas. bos jangan sampai bos konten kita ini akan menjadi bahan buat netizen untuk mengukur kecerdasan dari apa namanya ketiga kandidat itu nanti mereka langsung menempelkan cuma 8.000 kurang. Kan kalau ada orang mengukur IQ di bawah 200, nah ini Ya, berarti di bawah 8.000 bos. ya, Dan kalau Anies itu di atas 13.000 kan, saya ya. kira Nanti, begitu bos. nanti dia amati. Harusnya kita bertemu dengan profesor ya, bagaimana kan risetnya kayak apa itu untuk mengetahui itu. Tapi Oke saya bos. mengamati dengan pertanyaan simpel gitu. Ya seringkali ada Oke. banyak kata berulang.